Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan nama saya Anissa Naufalia Noramita, mahasiswa Tata Rias dan Kecantikan Universitas Negeri Yogyakarta. Pada kesempatan ini, saya akan membagikan sebuah video tutorial busana pengantin Dodot Pais Ageng Yogyakarta. Sebelum menuju ke video tutorial, saya akan menjelaskan sedikit tentang busana Pais Ageng Yogyakarta. Pais Ageng adalah tata rias dan tata busana pengantin yang pada awalnya merupakan tata rias dan tata busana keraton dan digunakan oleh para penari bedoyo. Pais Ageng tersebut digunakan sejak masa pemerintahan Hamengkubuwono ke-1. Namun seiring berkembangnya zaman, masyarakat mulai berani menggunakan Pais Ageng saat melangsungkan pernikahan. Busana Pais Ageng sendiri biasa dipakai pada saat upacara panggih. Upacara panggih yaitu pada waktu mempertemukan pengantin pria dan pengantin wanita secara resmi dan disaksikan oleh keluarga serta seluruh tamu undangan. Pada busana pengantin Pais Ageng membutuhkan dua helai kain, yaitu kain cinde dan kain kampuh. Kain cinde digunakan sebagai jerik bagi wanita dan celana bagi pria, sedangkan kain kampuh digunakan pada badan sebagai busana atasan Dodot Pais Ageng. Berikut aksesoris yang digunakan pada pengantin wanita. Pending, buntal, kalung sungsung, kelat bahu, gelang pono, bros. Berikut aksesoris yang digunakan pada pengantin pria. kalung karset, Bros, sumping, cunduk peta, kuluk, buntal, keris, kamus timang, gelang pono, kalung sungsung, kelat bahu. mogo. Berikut kelengkapan yang digunakan busana pengantin Dodot Pais Ageng wanita. Stagen, long torso, kain cinde, kain kampuh. Berikut kelengkapan yang digunakan busana pengantin Dodot Pais Ageng pria. Stagen, kain kampuh, celana cinde. Ya, tadi merupakan penjelasan singkat terkait busana pengantin Dodot Pais Ageng dan aksesoris yang digunakan pada busana Dodot Pais Ageng. Sekarang, kita lanjut ke tutorial busana wanita Dodot Pais Ageng. Langkah pertama, mengukur panjang kampuh sesuai tinggi pengantin di atas mata kaki pengantin. Kemudian, lipat kain kampuh menjadi dua bagian sesuai tinggi pengantin. Posisi motif perada berada di dalam, dan wiru sebanyak 5 kali dengan lebar 3 jari. Selanjutnya, pasangkan kain cinde pada pengantin. Dengan cara, pengantin menyilangkan kakinya agar kain cinde terpasang dengan rapi dan ramping. Kemudian, pasangkan kain cinde dengan melipat menjadi segitiga. Lingkarkan ke belakang badan pengantin. Ikat bagian pinggang dengan rapi dan kuat, menggunakan tali agar tidak lepas. Pasangkan stagen pada badan pengantin mulai dari dada sampai ke pinggang sehingga long torso tertutup oleh stagen. Pasangkan kampuh dengan badan pengantin dengan cara sematkan kain dan stagen menggunakan peniti yang berfungsi untuk mengunci. Tarik sisi kiri ke arah belakang, rapikan sehingga membentuk segitiga. Buka lipatan kampuh sehingga bagian perada terlihat. Ambil tepi sisi luar dan tutup pada dada. Rapikan lipatan segitiga ke arah kanan sambil ditarik agar ramping. Lingkarkan kampuh yang ada di depan dari arah ketiak kanan ke belakang. Pertemukan dengan lipatan segitiga, lalu pasangkan peniti untuk mengunci. Bawa sisa kampuh ke depan melewati dada sambil ditarik dan dibentuk agar rapi dan ramping. Membuat wiru pada tepik kampuh dari sisa kampuh bagian dada dengan lebar kira-kira 3 jari. Kemudian, tali bagian pinggang dengan kuat berfungsi sebagai menahan kampuh dan lipat miring yang dibuat pada dada. Setelah ditali, kemudian lipat sisa kain pada perut lalu rapikan dan tarik ke sisi kanan. Kemudian, sematkan menggunakan peniti untuk mengunci. Meminta pengantin untuk menginjak kain sisa bagian bawah dengan ibu jari kaki. Kemudian, angkat sisa kain kampuh ke atas bahu pengantin. Lalu tali pada bagian pinggang untuk mengunci. Mengukur tinggi udet, lingkarkan udet pada pinggang, ukur salah satu ujung udet lebih panjang 1 telapak tangan. Kemudian, disematkan pada peniti.
Buat simpul atau jenggil dengan tinggi 1 telapak tangan. Memasangkan selepe dan pending. Selepe dipasangkan di tengah-tengah udet dan pending dipasangkan di depan selepe. Membuat sangga pocong dengan kain sisa yang terletak di pundak, berawal dari melipat sisa kampuh menjadi 2 dan membentuk segitiga. Lipatan atas digulung masuk sampai tepi kemada, membentuk bulat panjang yang rapi. Atur motif bergaris di tepi kampuh menjadi bagian luar sangga pocong. Lalu kunci pada pangkal sangga pocong menggunakan jarum pentul. Lingkarkan sangga pocong di atas pantat. Sangga pocong berada tepat di bawah udet cinde. Kemudian, tahan dengan peniti pada sisi kiri. Membuat wala dari sisa kampuh yang tadi diinjak. Kemudian, arahkan sisa kampuh itu ke pinggang sebelah kiri pengantin dan sematkan dengan peniti. Sematkan sangga pocong di atas lipatan-lipatan wala. Ambil tepi wala, arahkan ke bagian atas. Selipkan ujung wala tersebut ke dalam selepe. Pasangkan bros pada jenggil. Pasangkan kalung sungsun pada leher. Pasangkan kelat bahu, arah kepala naga pada kelat bahu menghadap ke belakang. Pasangkan gelang kono pada pergelangan tangan. Pasang buntal, sematkan buntal dari belakang dengan tali ke selepe. Lalu bawa sisa buntal ke depan, kemudian sematkan sisa buntal tersebut ke bagian kanan dan bagian kiri. Dan ini hasil akhir dari tutorial busana wanita Pais Ageng. Selanjutnya, kita lanjut ke tutorial busana pria Pais Ageng. Pengantin pria sudah memakai celana cinde, kemudian pasangkan stagen di atas celana cinde. Ambil kampuh pada bagian sudut kanan, motif Prada berada di belakang. Buat lipit-lipit sepanjang rentangan tangan. Bagian ini yang nantinya menjadi kunca sebelah kiri pada pantat pengantin. Pengantin diminta memegang bagian sudut kampuh yang telah dibuat lipit-lipit. Sudut kampuh tersebut diletakkan pada pinggang setinggi lontong. Ambil ujung kampuh bagian atas, buat lipit-lipit seperti yang kanan. Lilitkan dodot di pinggang untuk menentukan panjangnya kunca, yang nantinya harus sama panjang, satukan di belakang badan. Lalu, rapikan lipit-lipit kunca. Ambil sudut kanan kunca, bawa ke depan hingga terjadi persilangan. Lilitkan tali pada persilangan calon kunca kanan dan calon kunca kiri yang sudah terlipit rapi. Kemudian, ikatkan tali agar kuat. Masukkan ujung kampuh sebelah kanan ke dalam lilitan tali. Tarik ujung kampuh dengan hati-hati agar tetap rapi. Lalu arahkan hingga ke belakang. Mulai membuat kampuh. Ambil kanan yang polos, kurang lebih 1 jengkal. Masukkan bagian kanan polos ke dalam, melalui pinggang sebelah kanan yang terletak antara lontong dan kampuh. Tarik bagian yang polos keluar, sehingga terbentuk semacam kantong kecil. Cara menentukan jarak atau tinggi kampuh adalah dengan cara mengukur 1 telapak tangan di atas lutut pengantin. Tarik dan atur bagian belakang pada bagian kain polos. Sisipkan dan atur agar membentuk kantong kecil. Tarik dan arahkan sisa kain kampuh ke kanan pengantin, lalu rapikan ujung kampuh. Lilitkan ujung kampuh bagian kiri ke belakang, lalu masukkan ujung kain ke dalam tali dan tarik dengan hati-hati. Siapkan ujung kampuh untuk membuat kepuh dan atur kepuh bagian belakang. Pasangkan 2 mogol bersebelahan di sebelah kanan belakang. Pasangkan kamus timang pada pinggang. Pasangkan buntal di belakang dan disematkan pada kamus timang. Kemudian, bawa sisa buntal ke depan, lalu sematkan pada bagian kanan dan bagian kiri. Pasangkan kalung sungsun pada leher. Pasangkan kalung karset dan brosnya.
Pasangkan klat bahu pada lengan, posisi kepala naga berada di belakang. Pasangkan gelang kono pada pergelangan tangan. Pasangkan kuluk warna biru, kuluk dipasang sedikit condong ke depan. Pasangkan mentul kecil di atas lungsen yang sudah disematkan pada kuluk biru. Pasangkan sumping pada telinga. Pasangkan keris ke dalam kain kampuh ke arah kanan. Pasangkan bunga sri taman pada keris. Pasangkan bunga sri taman pada sumping. Dan ini hasil akhir dari tutorial busana pria Pais Ageng. Dan ini hasil akhir pemakaian busana dan aksesoris pengantin pria dan pengantin wanita Dodot Pais Ageng Yogyakarta. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton video tutorial busana pengantin Dodot Pais Ageng Yogyakarta. Semangat belajar dan selamat mencoba. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.